Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Lebih banyak orang datang dari dinasti Kaisar Phil, namun, tidak ada yang peduli. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang hidup di surga, hanya para dewa setengah dewa. Dan setelah mereka tiba, mereka semua melihat ke pemandangan yang sedang bermain. Semua orang menonton Bai Xiaochun dengan mulut tergesa-gesa, seolah-olah dia ingin seseorang untuk menyerangnya. Ayo, pukul aku. Ayo, Pangeran Urdimen. Ayo, Yang Mulia Devourer. Apakah kalian akan memukul saya, atau apa? Percepat, saya siap. Bawa itu terus. Dia benar-benar tampak bersemangat. Ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Pangeran Urdimen dan Pendeta Devourer. Sama seperti Celestial Virupaksa, mereka tidak dapat menggunakan akal surgawi mereka, dan karena itu tidak dapat mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun mereka relatif yakin bahwa Bai Xiaochun memiliki harta berharga semacam itu, jelas bahwa hanya sihir Taois tingkat langit yang bisa melakukan apa saja untuk itu. Sihir biasa tidak bisa, dan serangan balik hanya dari memukul item sihir pertahanan itu mengejutkan sampai ekstrim. Tangan kanan Virupaksa yang hancur-hancur, dan darah mengalir keluar dari mulutnya, memberikan kesaksian tentang hal itu. Baik Pangeran Ursetan maupun Pendeta Devourer tidak memiliki tubuh jasmani pada tingkat yang sama dengan Virupaksa surgawi, jadi jika serangan balasan seperti itu menimpa mereka, mereka akan lebih menderita. Meskipun mungkin tidak melumpuhkan mereka secara permanen, mereka akan terluka parah. Dan inti dari usaha ini adalah untuk mencari keberuntungan. Sebelumnya, mereka berasumsi bahwa mereka dapat menghancurkan Bai Xiaochun untuk mengintimidasi semua orang. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan sangat tangguh. Mereka berdua jelas tidak akan menyerangnya dengan santai pada saat ini. Lebih buruk lagi, mereka belum pernah melihat benda langit yang berusaha sejauh ini untuk mencoba membuat seseorang memukul mereka. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Dia jelas memiliki harta berharga yang defensif. Karena itu dia berusaha membuat mereka memukulnya lagi. Dia melakukan semua ini dengan sengaja. Orang-orang dari dinasti Vile Emperor mulai marah, dan ke samping, para penggarap dari dinasti Saint Emperor mulai merasa malu. Gu Tianjun dan Sima Yunhua bertukar tatapan canggung ketika, tiba-tiba, pandangan dunia mereka berubah. Kembali sebelum Bai Xiaochun menjadi surgawi, jika Gu Tianjun dan Sima Yunhua mengetahui bahwa ia memiliki harta berharga seperti ini, mereka akan mulai merencanakan cara untuk mendapatkannya. Tapi sekarang Bai Xiaochun adalah surga, semuanya berbeda. Bahkan, mungkin Kaisar Vile atau Saint Emperor tidak mungkin mendapatkan harta itu dengan mudah. Setelah semua, Bai Xiaochun adalah satu-satunya orang di domain abadi-abadi yang Dausit tidak dibawa kendali orang lain. Meskipun itu akan menempatkannya dalam sejumlah bahaya yang lebih besar, itu juga berarti dia memiliki lebih banyak kebebasan. Siapapun yang mengkhianati Kaisar yang mereka layani harus menderita penghancuran sebagian Dausit mereka. Tapi bukan Bai Xiaochun. Saat semua orang berdiri di sana dengan perasaan campur aduk, Bai Xiaochun terus membuat adegan besar. Baiklah, Virupaksa, dia berteriak keras, mereka jelas tidak akan memukul saya. Jadi itu kembali padamu. Ayo, tangan kananmu patah, jadi aku akan mengabaikannya untuk sementara waktu. Gunakan tangan kiri Anda. Virupaksa surgawi tampak sangat marah. Mendengus, dia berpura-pura tidak mendengar. Namun, ada satu guru dewa tertentu di antara pasukan Vile Emperor dinasti yang tidak bisa menahan diri dari tertawa dingin, seorang pria parubaya yang kerangka kekarnya memperjelas bahwa ia adalah magang dari Virupaksa surgawi. Celestial Bai, katanya, bukankah seharusnya kau bertindak dengan sopan, mengingat statusmu? Ada apa dengan Huting dan berteriak? Anda seperti wanita tua. Jika kamu memiliki wajah sama sekali, kamu akan menghapus harta karun milikmu itu. Melihat pria itu curiga, Bai Xiaochun berkata, siapa kamu? Bai Xiaochun sudah waspada. Meskipun pria ini sepertinya sedikit lebih dari kepala otot, dari ketajaman lidahnya, jelas bahwa dia cukup pintar. Hamba rendah hatimu Li Donghao. Baiklah, Li Donghao. Bai Xiaochun menjawab melotot, saya akan menghapus item ajaib, dan kemudian Anda bisa memukul saya. Jika kau tidak memukulku, maka aku akan memukulmu. Tingkat tak tahu malu ini terlalu berat untuk diambil bahkan oleh orang-orang dari dinasti Saint Kaisar. Bagi seorang surgawi meminta seorang dewa untuk memukul mereka, bahkan tanpa harta pertahanan, adalah konyol. Diberi kekuatan Dausit Celestial, dewa manapun akan terluka parah dengan melakukannya. Itu akan seperti seorang penggarap yayasan pendirian yang meminta manusia untuk memukul mereka. Li Donghao sangat marah dengan kata-kata Bai Xiaochun, dan akan menawarkan balasan marah ketika yang terakhir dari pembudidaya Vile Emperor dinasti teleport ke kipas.
Pada titik ini, ada lebih dari 50 orang yang hadir. Pada saat itu, mantra terbatas kipas yang rusak itu tampaknya aktif, dan tulang rusuk dan wajah kipas semuanya mulai bersinar dengan cahaya terang. Sangat membutakan bahwa, dalam sekejap mata, pikiran semua orang yang hadir menjadi kosong. Bahkan surga tidak berdaya, semua orang langsung terpukul begitu dalam sehingga mereka kehilangan kesadaran. Pada saat ini, kipas yang rusak tampak hampir seperti bintang baru di langit berbintang yang dilihat orang dari bawah di Eternal Immortal Domains. Kecerahan ini menyebabkan kipas melampaui Sultan Raksasa, dan memicu banyak teriakan alarm dari para pembudidaya di bawah ini. Cahaya apa itu? Cahaya apa itu? Surga, apa yang terjadi? Ini kipas yang rusak. Mengapa itu bersinar begitu terang? Dalam 5 domain abadi yang membentuk dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor, banyak orang memperhatikan apa yang terjadi, dan memandang dengan kaget. Mereka semua bisa merasakan energi kuat yang tak terlukiskan memancar dari kipas yang rusak, energi yang memenuhi semua domain abadi-abadi. Setelah Chen Su, Gong Sun Waner, dan para bidadari lainnya merasakan energi itu, pikiran dan hati mereka melompat kaget. Energi itu melampaui alam arcayan. Saint Emperor dan Vile Emperor merasa mereka akan runtuh secara mental, dan wajah mereka jatuh. Keduanya langsung lenyap untuk muncul kembali di langit di dekat kipas. Sayangnya, cahaya yang bersinar membuat mereka tidak mungkin bisa mendekat, apalagi memasuki kipas. Aura kedaulatan. Sialan, itu bukan item sihir kuno. Itu milik kedaulatan yang sekarang binasa, tertinggal sebagai harta yang berharga. Perbedaan antara harta kuno dan harta yang berdaulat begitu besar sehingga mereka hampir tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Harta purbakala akan menjadi sesuatu yang tak satu pun dari kedua kaisar itu pedulikan. Tapi harta yang berdaulat akan menjadi hal yang dua dinasti mungkin bersedia untuk berperang. Perbedaan antara harta kuno dan harta yang berdaulat begitu besar sehingga mereka hampir tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Harta purbakala akan menjadi sesuatu yang tak satu pun dari kedua kaisar itu pedulikan. Tapi harta yang berdaulat akan menjadi hal yang dua dinasti mungkin bersedia untuk berperang. Kedua kaisar telah berada di alam arcayan untuk waktu yang sangat lama, dan bahkan tidak yakin bagaimana untuk maju melampaui itu. Harta berharga tingkat kedaulatan akan memberi mereka lebih banyak harapan untuk dapat menerobos. Melihat harapan seperti itu menghilang tepat di depan mereka adalah hal yang menjengkelkan. Tapi tidak ada yang mereka lakukan, tidak ada serangan atau teknik bisa melakukan apapun untuk cahaya yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya, cahaya memudar, tetapi itu meninggalkan penghalang yang sama mustahilnya bagi siapapun untuk melewatinya. Hanya mereka yang ada di dalam yang bisa mendapatkan keberuntungan dari kipas yang rusak memaksa kaisar-kaisar jahat dan Saint Kaisar untuk melihat tanpa daya dengan mata merah. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa lebih baik adalah kemungkinan bahwa beberapa dewa dan dewa penting yang mereka kirimkan secara teori dapat mencapai terobosan. Tapi kemudian Saint Emperor memperhatikan Bai Xiaochun, dan merasa sangat menyesal. Sial, aku tidak percaya aku membiarkan dia masuk. Pada sekitar waktu inilah kelompok yang sudah mencapai kipas mulai sadar. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat sesuatu seperti kabut di sekitar mereka yang memisahkan mereka dari pandangan tajam Saint Emperor dan Vile Emperor. Itu membuat mereka terguncang, tetapi pada saat yang sama, mereka gemetar dengan antisipasi ketika mereka melihat ke tulang rusuk kipas. Bahkan surga di antara mereka termasuk. Mereka memiliki basis budidaya terkuat, dan karena itu, memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk keluar di atas. Itu sama dengan Bai Xiaochun. Meskipun seluruh kelompok tampaknya telah sepenuhnya kehilangan kesadaran, kebenarannya adalah bahwa pesan dari roh-roh kipas telah ditanamkan ke dalam pikiran mereka. Sifat pesan itu membuat Bai Xiaochun benar-benar terpana. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa penilaiannya sebelumnya tentang kipas itu benar-benar salah. Kipas itu bukan tempat yang berbahaya, melainkan tempat keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang akan menjadi pemilik baru kipas. Pikir Bai Xiaochun, dadanya naik turun. Pada titik inilah semua orang mulai terbang dengan kecepatan tinggi menuju berbagai tulang rusuk. Legenda itu benar. Tidak ada seorang pun, bahkan Viralpas Surgawi, tidak memperhatikan Bai Xiaochun lagi. Semua orang fokus memasuki salah satu jalur tulang rusuk kipas. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka, jantungnya berdebar kencang, pikirannya berdering dengan pesan yang baru saja dikirimkan. Penggemar ini sebenarnya bukan harta berharga kuno. Itu adalah harta dunia yang pernah menjadi milik penguasa. Sovereign Realm adalah sesuatu yang bisa membuat para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi-abadi benar-benar gila. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjadi sekuat itu. Penggarap Ki Condensation dan Kaisar Arkayan juga akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan itu. Dari zaman kuno hingga saat ini, hanya ada 3 penguasa di domain abadi-abadi, yang semuanya telah binasa. Setelah kematian mereka, 3 dinasti muncul, dinasti Kaisar Vile, dinasti Saint Emperor, dan dinasti Ark Emperor. Jelas, reality sovereign adalah yang tertinggi dan tak tertandingi.
Tentu saja, ada level yang berbeda di dalam kerajaan Sovereign. Sebagai contoh, raksasa tidur raksasa di luar Eternal Immortal Domains itu sangat kuat di antara para penguasa. Bahkan, tidak berlebihan untuk menyebutnya entitas Paragon. Dulu ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang, yang semuanya bisa berpotensi memunculkan penguasa. Tetapi segalanya berbeda sekarang. Malapetaka terjadi ketika musuh dari luar, penguasa besar di luar domain abadi-abadi, secara pribadi menghancurkan seluruh langit berbintang. Semua dunia dan semua makhluk hidup mati, melahirkan kegelapan tanpa akhir. Kipas yang rusak itu dulunya milik penguasa yang tidak dikenal yang terbunuh dalam jiwa dan raga. Namun, warisan kedaulatan itu tetap tertinggal. Itu rusak, tapi, itu masih harta warisan. Apa yang secara umum disebut sebagai warisan pada dasarnya adalah seperangkat inti ajaran dan doktrin Daois. Penggemar ini, adalah harta berharga yang berisi warisan ajaran dan doktrin Daois yang berdaulat. Setelah penguasa yang tak dikenal itu mati, kipas yang rusak ini terus melayang menembus kegelapan yang tak bernyawa. Tahun demi tahun berlalu, siklus tanpa akhir di mana ia berjalan tanpa henti. Dari saat perjalanannya dimulai sampai sekarang, tidak pernah menemukan pemilik kedua. Dan hanya akan ada satu orang yang menjadi penerus kedaulatan yang tidak dikenal itu, hanya satu orang yang mewarisi ajaran dan doktrin Daois inti yang berdaulat itu. Setiap tulang rusuk pada kipas yang berharga itu, adalah jalan menuju warisan. Setiap jalur berisi 100 level. Siapapun yang bisa melewati level terbanyak dalam 3 bulan, akan menjadi pemilik baru dari item ajaib ini. Menurut suara yang berbicara di kepalaku, 100 level dalam berbagai tulang rusuk semua sama. Selanjutnya, melewati setiap level disertai dengan hadiah. Lagi pula, tujuan kipas adalah untuk menemukan penggantinya, bukan untuk membunuh orang. Poin terakhir itu adalah mengapa semua kultivator dari kedua dinasti begitu bersemangat. Dan itu juga mengapa para dewa sudah dipenuhi dengan begitu banyak gairah. Sampai sekarang, mereka menyadari bahwa mereka dapat bersaing dengan para bidadari untuk mendapatkan kepemilikan kipas dan memperoleh inti ajaran Daois dan doktrin penguasa. Lebih baik lagi, level semua datang dengan hadiah. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa hadiah itu, barang ini pernah menjadi milik penguasa, jadi imbalan apapun akan signifikan, cukup untuk membuat para dewa dan dewa gila. Dan dengan demikian, semua orang berlari menuju jalan di tulang rusuk kipas. Sudah ada orang yang menghilang di dalam karena Bai Xiaochun bergegas maju. Setelah memilih tulang rusuk kipas, ia baru saja akan masuk ketika tiba-tiba tulang rusuk kipas yang berbeda di dekatnya bersinar dengan cahaya terang. Beberapa saat kemudian, seorang pembudidaya dewa dari dinasti Saint Emperor jatuh, batuk darah. Setelah terhuyung mundur sedikit, dia duduk bersila untuk bermeditasi, sinar yang menantang di matanya. Bai Xiaochun jelas terkejut dengan ini. Orang itu gagal. Dia dewa, tapi dia bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama. Tiba-tiba, Bai Xiaochun merasa perlu lebih waspada daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat berpikir, dia berbalik dan bergegas ke penggarap dewa. Ketika pria itu melihat Bai Xiaochun mendekat, tidak masalah bahwa dia berasal dari alam Heavenspan, dia adalah seorang celestial. Deva dengan cepat bangkit dan menggenggam tangan secara formal. Apa yang terjadi di sana? Tanya Bai Xiaochun. Anda gagal. Di tingkat pertama, Deva ragu-ragu untuk sesaat. Tidak berani menahan kebenaran, dia menurunkan suaranya dan menjelaskan bahwa dia hampir saja melewati level pertama, tetapi pada akhirnya gagal. Menurut deskripsinya, tingkat pertama menampilkan 5 boneka tingkat dewa. Menurut deskripsinya, tingkat pertama menampilkan 5 boneka tingkat dewa. Pada saat itu, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Sementara itu, 7 atau 8 deva muncul dari tulang rusuk kipas dalam kondisi yang buruk. Mereka semua memiliki berbagai luka, tetapi tidak ada yang mengancam jiwa. Pada titik ini, Bai Xiaochun merasa sedikit lebih percaya diri. Setelah mengeluarkan beberapa set baju besi kulit dan mengenakannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan kembali ke tempat dia akan memasuki tulang rusuk kipas. Saat kakinya menyentuh tulang rusuk, suara gemuruh memenuhi telinganya, dan visinya berenang. Ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia berada di arena berbentuk cincin. Tekanan besar membebani arena, di bagian depan adalah patung besar, setengah manusia, setengah binatang, dengan ekspresi yang sangat kejam. 5 monyet duduk bermeditasi di kaki patung, bulu mereka seterang api. Ketika mereka membuka mata, mereka semua sama-sama merah tua. Menggeram, mereka berubah menjadi 5 sinar cahaya yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun awalnya dipukul dengan rasa takut. Setelah semua tidak mungkin untuk menggunakan akal surgawi untuk memeriksa fluktuasi basis budidaya monyet yang tampak sangat menakutkan. Tetapi bahkan ketika Bai Xiaochun mulai mundur, dia berkedip beberapa kali. Aku tidak bisa memeriksa basis kultivasi mereka, tapi mereka sangat lambat. Jadi, saya kira levelnya tidak menyesuaikan dengan basis kultivasi Anda. Mata bersinar dengan percaya diri, dia menyerbu ke arah 5 monyet. Mengangkat suaranya, dia berteriak, siapapun yang menghalangi jalanku, mati.
Merasa sangat senang dengan betapa heroiknya dia terdengar, dia menambah kecepatan, menyebabkan badai muncul saat dia mendekat pada monyet. Merasa sangat senang dengan betapa heroiknya dia terdengar, dia menambah kecepatan, menyebabkan badai muncul saat dia mendekat pada monyet. Dia tidak perlu menggunakan kemampuan surgawi atau teknik magis. Dia memiliki begitu banyak momentum sehingga 3 monyet meledak sebelum dia bahkan bisa menyentuh mereka, menjadi tidak lebih dari gumpalan asap. 2 lainnya bertahan beberapa saat lebih lama, tetapi kemudian sama meledak menjadi asap saat dia lewat. Merasa sangat santai, Bai Xiaochun berhenti di atas kepala patung. Menggenggam tangannya di belakang punggung, dengan bangga dia mengayunkan lengan bajunya. Semua yang berani menghalangi jalan Bai Xiaochun akan hancur, akan menjadi abu. Tepat ketika dia akan melanjutkan perjalanan, gumpalan asap terbentuk bersama menjadi pil obat yang dia ambil. Itu tembus cahaya, dan memancarkan aroma aneh, harum. Meskipun dia tidak tahu nama pil, berdasarkan pada daun obatnya, dia dapat dengan cepat mengatakan bahwa ini dapat digambarkan sebagai pil abadi bagi orang-orang di alam dewa. Bahkan, bagi orang-orang dari Eternal Immortal Domains, itu mungkin akan lebih berharga daripada 10 pil abadi tingkat deva. Merasa luar biasa, dia meletakkan pil obat itu, lalu dunia di sekitarnya menghilang, dan tulang rusuk kipas muncul di depannya. Tanpa ragu-ragu, dia melanjutkan ke tingkat kedua, dan kemudian yang ketiga. Dia menghancurkan setiap tingkat semudah gulma kering, sampai dia menemukan dirinya di tingkat ke-6. Level ini berbeda dari apapun sebelumnya. Reruntuhan membentang di sekelilingnya, bersama dengan 9 langkah menuju ke atas. Setelah mengangkat kakinya dari langkah ke-8 dan terakhir, ia menyadari bahwa rahasia level ini ada hubungannya dengan tekanan yang akan menghancurkan, dan didasarkan pada level basis kultivasi seseorang. Itu tidak bisa menghentikanku. Mendengus dingin, dia memanfaatkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk menempatkan kakinya ke bawah dan menyelesaikan tingkat ke-6. Visi Bai Xiaochun kabur saat dia meninggalkan dunia tingkat ke-6, dan kembali ke jalan di tulang rusuk kipas. Setelah rematerialisasi, ia memegang bulu di tangannya, yang merupakan hadiah karena melewati tingkat ke-6. Sepertinya tidak lebih dari bulu biasa, dan bahkan pemeriksaan dekat tidak mengungkapkan sesuatu yang istimewa tentang itu. Bai Xiaochun hanya bisa menebak bahwa itu mungkin bagian dari konstruksi yang lebih besar. Menyingkirkannya, dia menuju ke tingkat ke-7. Tingkat ke-7 jauh lebih sulit daripada tingkat sebelumnya. Itu adalah ujian, bukan dari basis kultivasi, tetapi lebih pada intuisi. Lagi pula, mustahil untuk menggunakan indera surgawi di sini. Seluruh tingkat ke-7 adalah labirin. Aku benci labirin, gumamnya. 2 jam kemudian, dia menemukan dirinya kembali ke alun-alun yang dibentuk oleh gagang kipas. Dia telah gagal, dan saat ini merasakan kepalanya berenang karena berjalan bolak-balik di labirin tanpa bisa menemukan jalan yang benar. Ternyata, ada batas waktu untuk level yang lebih rendah ini. Jika seseorang menghabiskan 2 jam dalam level tertentu tanpa melewatinya, mereka akan secara otomatis dipindahkan. Ada dewa dan dewa lain yang akan diteleportasi sesekali, kebanyakan dari mereka tidak mampu melewati tingkat ke-6. Hingga saat ini, hanya 7 orang yang berhasil melewati level ke-7. Selain Bai Xiaochun dan para bidadari lainnya, hanya ada 1 dewa di antara kelompok itu, Preceptor Saadib. Berbagai pemikiran mengalir di kepala para pengambil sidang. Sial, ini sulit. Terutama level ke-6. Tidak mungkin melewati. Tes-tes ini jelas tidak dirancang untuk para dewa. Tingkat ke-6, pasti cocok untuk Celestial saja. Mungkin seorang setengah dewa bisa melewatinya, tetapi tidak banyak. Aku harus melewatinya. Imbalan ini sangat luar biasa. Terutama hadiah untuk level ke-5. Saya mendapat sebotol Meridian Tempering Serum dengan kualitas tiada taranya. Di rumah, sebotol seperti itu bisa digunakan untuk lebih dari 10.000 batu roh. Para pembudidaya dari dinasti yang diberikan tidak berbaur dengan yang lain. Namun, mereka yang berasal dari berbagi akan berkumpul setelah gagal tingkat untuk membahas hasil mereka satu sama lain. Hingga saat ini, semua orang masih bersemangat tentang situasi ini, dan tidak terlalu khawatir tentang kegagalan. Jika hadiah untuk level ke-5 adalah Meridian Tempering Serum, maka menurutmu apa hadiah untuk level ke-6 dan ke-7? Apapun itu, mereka mungkin akan lebih unik dan berharga daripada Meridian Tempering Serum. Kami mungkin tidak memenuhi syarat untuk mencari tahu. Meskipun, saya perhatikan bahwa viral paksa surgawi tampaknya menjadi yang tercepat di antara kita semua. Dia sudah di tingkat ke-10. Ya, aku melihatnya naik ke tingkat ke-10. Sejauh ini, Celestial lainnya berada di level ke-7 dan ke-8. Hingga kini, tidak satu pun dari mereka yang kembali. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan apa yang didengarnya, dan juga memiliki firasat buruk tentang apa yang terjadi. Bagaimana Virupaksa surgawi berjalan begitu cepat? Dengan otot seperti itu, tidak mungkin dia sangat pintar. Bagaimana dia bisa melewati labirin? Semakin dia memikirkannya, semakin dia mulai curiga dengan apa yang terjadi. Jika keadaan terus seperti ini, sepertinya tidak mungkin dia akan mampu bersaing dengan Virupaksa. Meskipun dia tidak mau menyerah begitu saja, pada akhirnya, dia menghela nafas. Ah, terserahlah.
Hanya saja semakin sulit semakin jauh Anda pergi. Dan saya baru saja menjadi celestial. Dia memiliki banyak pengalaman, jadi jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya tidak akan khawatir tentang itu. Saya akan melewati level sebaik mungkin. Bahkan jika saya tidak mendapatkan kipas pada akhirnya, saya setidaknya akan mendapatkan beberapa hadiah lainnya. Dengan cara inilah dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak khawatir tentang situasi tersebut. Kemudian dia mulai mencoba memikirkan cara untuk melewati labirin. Namun, pada saat itulah cahaya teleportasi muncul di level ke-7 dan ke-8. Ketika cahaya itu mencapai alun-alun yang dibentuk oleh gagang kipas, Gu Tianjun dan Pangeran Urdimon muncul. Keduanya mengenakan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang saat mereka duduk untuk berpikir dan pulih. Dari apa yang dilihat Bai Xiaochun, Gu Tianjun telah gagal di tingkat ke-8, sementara Pangeran Urdimon terjebak di ke-7. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang tingkat ke-8 itu. Pikirnya, bahkan ketika dia merenungkan situasinya, surgawi lain mulai dipindahkan. Salah satunya adalah Sima Yunhua, yang terjebak di tingkat ke-7, dan yang lain adalah pendeta Devourer, yang diteleportasi kembali dari tingkat ke-8. Bai Xiaochun tidak bisa menghilangkan kebingungan dan kecurigaannya. Untuk sesaat, dia mempertimbangkan untuk pergi ke Gu Tianjun untuk meminta nasihat, tetapi memutuskan bahwa, mengingat betapa pria itu tidak menyukainya, mungkin itu bukan ide yang baik. Pada titik ini, Sima Yunhua mengertakkan giginya dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk berkomunikasi dengan Gu Tianjun dan mendapatkan beberapa informasi di tingkat ke-7. Setelah itu, matanya bersinar terang saat dia kembali ke tantangan. Pangeran Urdimon melakukan hal yang sama dengan pendeta Devourer. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia melakukan hal yang sama seperti Sima Yunhua, dan kembali ke tantangan. Bai Xiaochun memandang dengan cemas untuk melihat apa yang terjadi, dan terpana menyadari bahwa kedua belah pihak melewati tingkat dalam waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Tertawa dengan sepenuh hati, mereka kemudian melanjutkan ke tingkat berikutnya. Begitu cepat, pikiran Bai Xiaochun berpacu saat ia mencoba menganalisis apa yang sedang terjadi. Sementara itu, tingkat ke-10 tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya terang. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara ke dalam pikiran semua yang hadir. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara ke dalam pikiran semua yang hadir. Orang pertama yang melewati level ke-10 telah memperoleh status top contender, dan selanjutnya akan memiliki 4 jam untuk melewati setiap level. Saat suara itu memudar, semua orang yang mengamati di luar melihat sekeliling dengan kaget. Sementara itu, cahaya teleportasi melesat ke alun-alun di mana semua orang berdiri, dan kemudian berubah menjadi bentuk celestial Virupaksa. Saat bingkai raksasa seperti menara muncul, kipas bergetar, dan perisai yang melindungi seluruh area berdesir seperti air. Riak-riak itu disebabkan, bukan oleh basis kultivasi Virupaksa, melainkan karena ia telah mendapatkan status top contender dengan melewati level ke-10 dan mendapatkan persetujuan dari kipas yang rusak oleh penguasa. Namun yang paling mengejutkan adalah bahwa Virupaksa surgawi telah diberi waktu ekstra untuk lulus level. Berdasarkan hal itu, tampaknya kemungkinan hak istimewa lainnya akan diberikan setelah melewati tingkat ke-20, yang akan membuat segalanya lebih mudah bagi Viral Pakesta surgawi. Jika keadaan terus seperti itu, maka pada saat 3 bulan telah berlalu, sangat mungkin bahwa Virupaksa akan menjadi pemilik baru kipas. Jika itu terjadi, maka bahkan Kaisar Vile pun tidak akan bisa mengambilnya darinya dengan mudah. Mungkin Virupaksa dapat meminjamkan kepadanya atau bahkan menjualnya, tetapi bagaimanapun juga itu adalah keberuntungan yang kemungkinan besar akan memberinya kesempatan untuk menjadi seorang Archaean. Kerumunan tahu itu, dan Viral Paksa surgawi juga tahu itu. Di dalam, dia berseri-seri dengan sukacita dan kegembiraan, meskipun dia tidak membiarkan hal itu muncul di wajahnya. Namun, tidak ada pertanyaan bahwa dia sangat senang telah memperoleh persetujuan dari penggemar. Perasaan berduri dalam hati Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat pada saat ini. Mendengus pelan, dia bersiap untuk hanya memalingkan muka, namun, terlalu lambat. Tiba-tiba, Virupaksa surgawi menatapnya dengan mata dingin yang berkilauan. Mustahil untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan, tetapi sesuatu seperti cahaya auguri berkedip di matanya, dan dia tiba-tiba terkekeh. Mustahil untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan, tetapi sesuatu seperti cahaya auguri berkedip di matanya, dan dia tiba-tiba terkekeh. Mengangkat suaranya, dia berkata, "Kamu terjebak di tingkat ke-7, bukankah Anda Bai Xiaochun?" "Bodoh. Anda satu-satunya celestial yang belum melewatinya." Semua orang terkejut. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya celestial Virupaksa kembali dari tantangan. Namun ternyata, dia tahu seberapa jauh semua orang telah melangkah. Bahkan ketika kecurigaan muncul, Bai Xiaochun menatap tajam ke Viral Paksa surgawi, sepenuhnya menyadari implikasi kata-katanya. Jelas, dia memiliki cara yang tidak diketahui untuk melihat sejauh mana kemajuan semua orang. Virupaksa surgawi dapat mengatakan bahwa Bai Xiaochun ada padanya, tetapi hanya tertawa dingin. "Bukankah kamu memintaku untuk memukulmu lebih awal, Bai Xiaochun?"
Jangan khawatir, segera setelah saya menjadi pemilik kipas ini, saya akan dengan senang hati menurutinya. Dengan itu, dia tertawa kecil dan duduk bersila untuk melakukan beberapa latihan pernapasan. Dalam keheningan yang dihasilkan, para penanam dari dinasti Vile Emperor dan dinasti Saint Emperor semuanya menyadari bahwa status top contender memberi lebih banyak manfaat daripada sekadar perpanjangan waktu. Adapun Bai Xiaochun, dia merasa lebih jengkel dari sebelumnya. Warisan macam apa ini? Dia jelas curang. Sialan, tidak ada yang lebih aku benci dalam hidup selain dari curang. Apa gunanya menang dengan menipu? Bai Xiaochun menggerutu marah pada dirinya sendiri. Aku, Bai Xiaochun, seorang bidadari yang perkasa, jujur dan jujur dalam semua yang aku lakukan. Aku benar-benar membenci siapapun yang curang. Perlahan-lahan, kecemburuan yang ia rasakan tentang taktik lawannya berubah menjadi kemarahan. Yang lebih buruk adalah dia dipandang rendah. Dan Virupaksa Surgawi bahkan mengancamnya. Tidak, katanya dengan gigi terkatup. Ini semakin berbahaya. Saya jelas tidak bisa membiarkan Virupaksa berhasil. Dengan mata merah, ia merenungkan apa yang harus dilakukan. Namun, dia tahu bahwa terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua Celestial, dan bahwa dia sendiri sangat kuat, dia baru saja menjadi Celestial. Lebih jauh, jika semuanya berakhir dengan pertarungan nyata dengan Virupaksa, pria itu tidak akan takut dibunuh, dia hanya bisa dibangkitkan oleh kaisar-kaisar jahat. Sebaliknya, Bai Xiaochun tidak memberikan sebagian dausitnya kepada Saint Emperor. Itu berarti bahwa jika perkelahian pecah, dia akan berada dalam bahaya besar. Penindasan yang tak tahu malu. Semakin dia merenungkan situasinya, semakin marah dia. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, ia masih belum memiliki ide bagus. Sementara itu, Celestial Virupaksa telah bangkit dari meditasi. Melirik dingin ke Bai Xiaochun, dia kemudian kembali ke tulang rusuk kipas untuk menuju ke tingkat ke-10. Semua orang memandang dengan iri. Setelah Virupaksa menghilang, mereka juga kembali ke tantangan. Tak lama, hanya 4 atau 5 orang yang tersisa di luar, termasuk Bai Xiaochun. Jika aku di sini sendirian, mungkin aku bisa melawannya. Tapi saya tidak sendiri. Dan Gu Tianjun dan Sima Yunhua tidak akan membantuku. Saya kira satu-satunya pilihan adalah menghentikan Virupaksa dari memenangkan harta karun. Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah menjadi pemilik kipas angin di hadapannya. Setelah lebih memikirkannya, ia datang dengan berbagai gagasan, namun tak satu pun dari mereka yang tampak menjanjikan. Hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan. Peningkatan semangat 10 kali lipat akan menghapus tanda merek pribadi apapun. Jika saya meningkatkan kipas, maka mungkin saya bisa mencapnya dengan akal surgawi saya sendiri. Jika berhasil, maka saya akan menjadi pemilik baru kipas. Pada titik ini, hatinya mulai berdebar sedikit. Bahkan, dia dengan cepat lupa bahwa seluruh tujuannya dalam hal ini adalah untuk menghentikan Viralpa Surgawi. Jika aku bisa menjadi pemilik kipas. Pikirannya mulai berpacu dalam kegembiraan untuk sementara waktu sebelum akhirnya dia berhasil menenangkan diri. Sayangnya, kipasnya sangat besar. Bai Xiaochun biasanya meningkatkan hal-hal dengan memasukkannya ke dalam kura-kura wajan. Karena itu, dia tidak yakin bagaimana cara meningkatkan fan yang besar. Kipas tidak bisa menyusut, aku ingin tahu apakah hanya menjepit wajan ke atasnya akan berhasil. Meskipun hatinya gatal karena antisipasi, dia masih sepenuhnya waspada. Lagi pula, jika seseorang melihat apa yang dia lakukan itu bisa menyebabkan masalah besar. Oleh karena itu, ia melakukan pertunjukan besar dengan mendengus dingin dan berjalan untuk kembali ke tingkat ke-7. Begitu berada di dalam labirin, ia mengeluarkan wajannya, meletakkannya terbalik di tanah, dan kemudian melanjutkan dengan peningkatan roh. Sayangnya, setelah memasukkan api satu warna ke wajan, dan tidak menemukan reaksi, ia mengerutkan kening. Setelah bertahun-tahun menggunakan kura-kura, dia bisa tahu bahwa peningkatan itu gagal. Merasa sangat kecewa, dia mengambil kura-kura lagi dan kemudian duduk di sana dengan sedikit linglung. Mungkin itu tidak akan berhasil di dalam salah satu tantangan. Itu mungkin bekerja di luar, tidak mau menyerah, dia mundur dari tingkat ke-7 dan kemudian duduk di tulang rusuk kipas itu sendiri. Saat ini, lapangan utama kipas angin masih ditempati oleh segelintir petani yang beristirahat setelah gagal dalam salah satu tantangan. Bai Xiaochun menunggu dengan sabar selama 6 jam sampai mereka semua selesai beristirahat dan kembali ke tantangan. Alun-alun itu benar-benar kosong. Pada saat itu, dia mengeluarkan kura-kura dan meletakkannya di depannya. Dengan itu, dia menempatkan satu tangan ke wajan, dan menggunakan yang lain untuk mengeluarkan api satu warna lain dari persediaannya yang semakin menipis. Ini pasti akan berhasil, gumamnya dengan cemas. Api satu warna menghilang ke dalam wajan, dan seberkas cahaya perak melesat keluar dan mengenai kipas. Akibatnya, kipasnya bergetar. Apakah itu berhasil? Pikirnya bersemangat. Namun, tidak ada waktu untuk inspeksi, ketika cahaya teleportasi muncul, dan seseorang dikirim terbang keluar dari salah satu level. Dengan cepat menyingkirkan kura-kura itu, Bai Xiaochun bergegas ke tingkat ke-7. Tentu saja, dia tidak punya niat mencoba untuk melewati labirin.
Setelah tinggal di dalam untuk sementara waktu, dia pergi, memasang ekspresi kekecewaan bingung di wajahnya. Tentu saja, dia tidak punya niat mencoba untuk melewati labirin. Setelah tinggal di dalam untuk sementara waktu, dia pergi, memasang ekspresi kekecewaan bingung di wajahnya. Yang benar adalah bahwa jantungnya berdebar kencang. Meskipun tidak ada yang berbeda secara fisik tentang kipas yang berharga, dia pasti melihat kilatan cahaya perak. Setelah memperhatikan siapa yang berada di luar tantangan, ia menemukan kesempatan ketika tidak ada yang melihat, lalu ia mengeluarkan kura-kura dan api dua warna. Hampir seketika, kilatan cahaya perak bisa terlihat. Tidak berhenti bahkan untuk sesaat, Bai Xiaochun dengan cepat melakukan peningkatan semangat ketiga dan kemudian keempat. Dalam waktu hampir 1 napas, ia menyelesaikan 6 peningkatan total. Pada saat itu, lebih banyak orang muncul dari berbagai pencobaan, dan dia menyingkirkan wajan itu dan duduk di sana mendesah. Di dalam, dia tertawa riang, dan bersemangat menunggu saat ketika semua orang kembali ke dalam tantangan. Dia berharap untuk waktu tongkat dupa, di mana dia bisa melakukan semua perangkat tambahan dalam satu gerakan. 7 hari berlalu. Pada saat itu, Viralpa Surgawi berada di tingkat ke-15. Dia tampaknya menghancurkan setiap level dengan impunitas, dan mempertahankan kepemimpinan yang jelas. Celestial lainnya berada di tingkat ke-9, ke-10, dan ke-11. Adapun Preceptor Sadip setengah dewa, ia telah mencapai tingkat ke-8, dan tampaknya terjebak di sana. Namun, dia tidak mau menyerah, dan kembali terus-menerus untuk melakukan upaya lebih lanjut. Semua orang berada dalam situasi yang sama, meskipun tidak ada orang lain yang telah melewati level ke-7. Adapun Bai Xiaochun, kurangnya kemajuan telah menjadi sasaran banyak lelucon. Bai Xiaochun adalah celestial, tapi dia terjebak di tingkat ke-7 seperti kita semua. Itu membuatnya sangat jelas bahwa dia yang terlemah dari semua langit. Bahkan Preceptor Sadip lebih kuat darinya. Ya, dia berasal dari alam Heavenspan yang terpencil itu. Masuk akal kalau dia akan menjadi sangat lemah bahkan setelah menjadi celestial. Bukan hanya para dewa dan dewa yang bereaksi dengan cemoohan. Gu Tianjun dan Sima Yunhua benar-benar mengabaikannya, dan diam-diam mencemoohnya. Itu sama dengan surgawi dari dinasti Kaisar Vile. Bai Xiaochun tidak memiliki kecenderungan untuk membayar mereka lebih banyak perhatian daripada mereka membayarnya. Dia bisa merasakan ejekan di mata mereka, tetapi tidak peduli. Pada titik ini, kipas yang berharga sudah memiliki peningkatan semangat 17 kali lipat. Setelah melakukan peningkatan ke-10, ia bersemangat, tetapi menemukan bahwa tidak ada cahaya keemasan yang muncul, juga tidak ada tanda bahwa tanda pencitraan yang mengendalikan kipas telah dilepas. Meskipun dia ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan setelah itu, dia memutuskan bahwa peningkatan 20 kali lipat mungkin jawabannya. 30 adalah batas untuk peningkatan roh, tapi ini adalah item sihir tingkat berdaulat yang luar biasa. Saya kira saya harus mendorong lebih jauh. Yang ingin saya lakukan adalah menghapus tanda branding. Seharusnya tidak sesulit itu. Itu semua akan sia-sia pada akhirnya, mengingat betapa aku membenci penipu. Bai Xiaochun terus-menerus khawatir selama 3 hari berikutnya. Akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk melakukan peningkatan yang dia butuhkan. 18 kali lipat, 19 kali lipat. Dia memiliki sangat sedikit api 20 warna yang tersisa di tasnya untuk dipegang, tetapi dia mengambil satu dan mendorongnya ke bawah ke dalam wajan penyu. Wajan bergetar keras, dan kemudian seluruh kipas melakukan hal yang sama. Pada titik itu, cahaya akhirnya berubah dari perak menjadi emas. Kekuatan otomat roh kipas muncul, otomat yang sama yang sebelumnya berbicara di benak para pembudidaya. Namun, kekuatan robot roh jelas dalam proses menghilang, terhapus oleh beberapa kekuatan lain yang melampaui itu. Bai Xiaochun menarik napas, bersemangat gugup. Kedua kekuatan berjuang, tetapi kekuatan peningkatan roh jelas pada tingkat yang lebih tinggi, dan mulai mendapatkan dominasi. Namun, robot semangat itu sama sekali tidak lemah. Itu seperti seekor harimau yang sedang bertarung dengan seekor anjing dewasa. Bahkan, itu bertarung dengan sangat keras sehingga kekuatan peningkatan roh mulai melemah, dan secara bertahap diusir. Sambil menggertakkan giginya dengan cemas, Bai Xiaochun mengeluarkan nyala api berwarna 21 dari tasnya. Dia hanya memiliki 2 lidah api yang tersisa, dan dengan demikian, dengan rasa sakit yang besar dia melemparkannya ke dalam wajan penyu. Cahaya keemasan menyala, dan suara gemuruh bergema keluar, bersama dengan gemetar, kekuatan gunung goyang. Kekuatan peningkatan semangat sekali lagi bergegas keluar untuk menghapus tanda branding di dalam kipas. Sekali lagi, pertempuran meletus antara robot dan peningkatan roh. Otomat itu jelas tidak bisa bertahan lama, tetapi sedang berjuang. Pada saat yang sama, peningkatan semangat telah mencapai titik kritis. Pada saat ini, 20% dari branding di dalam kipas yang rusak telah terhapus. Itu pada gilirannya memungkinkan pembatasan pada indera surgawi untuk melonggarkan sedikit. Bai Xiaochun tahu bahwa waktu adalah esensi. Di satu sisi, orang mungkin keluar dari kipas setiap saat, dan di sisi lain, kekuatan nyala api 21 warna semakin lemah.
Sial, aku harus pergi untuk bangkrut. Mengambil keuntungan dari melonggarnya pembatasan pada indera surgawi, ia mengirim indera surgawi keluar. Ketika otomat roh dan kekuatan perangkat tambahan berjuang mati-matian, dia memasukkan indera surgawinya ke bagian kosong dari kipas. Biasanya, ini adalah hal yang tidak bisa dia lakukan. Bahkan seorang kaisar Arkayan pun tidak akan mampu menyelesaikan tugas seperti itu. Satu-satunya tipe orang yang mungkin memiliki adalah penguasa lain. Tapi sekarang, hal yang mustahil terjadi berkat kekuatan penyu penyihir Bai Xiaochun yang menentang surga. Siapapun yang berdaulat yang telah menciptakan kipas ini tidak akan pernah bermimpi bahwa harta mereka mungkin bisa dicuri dengan cara ini. Bai Xiaochun melolong dari usahanya, nadi biru menonjol di leher dan wajahnya. Ketika dia mendorong keluar dengan perasaan surgawi, tanda brandingnya perlahan mulai terbentuk. Otomat roh berjuang, dan kekuatan peningkatan roh mulai memudar, tetapi Bai Xiaochun mengambil keuntungan dari setiap momen. Meskipun semuanya hampir berakhir, robot itu tidak mau menyerah, dan terus mengusir kekuatan peningkatan roh. Namun, Bai Xiaochun mengambil keuntungan dari otoritasnya lebih dari 20% dari penggemar untuk melawan tanpa henti. Akhirnya, robot terpaksa menyerah. Tanda branding memudar, dan kipas angin menjadi tenang. Hampir seolah-olah tidak ada yang terjadi. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak menahan apa-apa, dan saat ini basah kuyup. Dengan cepat menyingkirkan wajan penyu, dia duduk di sana terengah-engah. Meskipun jenis pertarungan ini berbeda dari pertarungan sihir, pertarungan ini sangat menguras tenaga. Dia merasa cekung, namun pada saat yang sama, sangat senang. Pada saat ini, dia bisa merasakan hubungan yang sangat samar dengan kipas, sesuatu yang hampir seperti mimpi. Aku tidak percaya aku berhasil. Hahaha. Saya memberi tanda indera surgawi saya sendiri ke kipas ini. Virupaksa, Anda curang, kipas ini milik saya. Bagaimana menurutmu kamu akan mendapatkannya sekarang? Dia begitu bersemangat sehingga dia mulai tertawa terbahak-bahak, fakta bahwa beberapa pembudidaya yang kembali memperhatikan, dan melihat dengan kaget. Bagi mereka, dia tampak agak gila. Apakah dia menjadi gila karena terlalu lama terjebak di tingkat ke-7? Saat mereka tertawa dingin, Bai Xiaochun pulih dari upaya perjuangan. Ketika dia duduk di sana bersila, matanya bersinar, dia mengambil waktu sejenak untuk menganalisis situasi. Dia sudah menyadari bahwa meskipun dia memiliki otoritas lebih dari 20% dari kipas, dia tidak benar-benar mengendalikan kipas secara keseluruhan. Pada dasarnya, bagian dari kipas yang ia punya wewenang setara dengan yang pertama hingga level ke-20. Pada titik ini, bahkan jika Celestial Virupaksa berhasil mencapai tingkat ke-20, imbalan apapun yang ia dapatkan tidak akan dibandingkan dengan apa yang diperoleh Bai Xiaochun. Seseorang akan memiliki hadiah kosong yang bisa diambil, dan seseorang akan memiliki hadiah besar yang secara langsung dapat bersaing dengan otomat roh-roh kipas. Sama seperti tingkat ke-20, ya. Itu cukup baik untukku. Bai Xiaochun sangat gembira, ini jelas membuatnya menjadi pelopor yang jelas dalam kompetisi. Dengan keunggulan ini, ia jauh lebih percaya diri untuk bisa menjadi pemilik baru kipas yang rusak. Sama seperti tingkat ke-20, ya. Itu cukup baik untukku. Bai Xiaochun sangat gembira, ini jelas membuatnya menjadi pelopor yang jelas dalam kompetisi. Dengan keunggulan ini, ia jauh lebih percaya diri untuk bisa menjadi pemilik baru kipas yang rusak. Hal utama yang perlu dia lakukan adalah memastikan tidak ada yang menyadari apa yang telah dia lakukan. Baiklah, Virupaksa surgawi. Bai Xiaochun membenci curang lebih dari apapun. Mari kita coba dan selingkuh sekarang. Memanggil koneksi misteriusnya dengan kipas, dia sekarang dapat melihat gambar dari semua penggarap yang berpartisipasi dalam berbagai tantangan. Dia juga bisa merasakan apa hadiahnya untuk berbagai level. Beberapa yang paling menarik adalah hadiah untuk tingkat ke-30 dan seterusnya, yang pada tingkat yang sama dengan harta dunia seperti Great Sword of the North. Yang lebih menarik adalah hadiah untuk level ke-60, yang ada di level Archaean. Ada juga banyak pil obat yang bisa didapat. Adapun hadiah untuk tingkat ke-100 itu adalah bola cahaya bercahaya yang berdenyut dengan aura berdaulat. Itu tidak lain adalah selain warisan itu sendiri. Yakin bahwa ia akan menjadi pemilik kipas, ia menyadari bahwa semua hadiah ini pada dasarnya adalah miliknya. Bukan hanya imbalan nanti yang menjadi milikku. Segala sesuatu pada tahap awal adalah milikku juga. Tepat ketika dia akan memeriksa secara khusus tentang Virupaksa surgawi, dia kebetulan melihat seorang dewa setengah dewa Kaisar Vile di tingkat ke-6 yang mengalami kesulitan mencapai langkah ke-8 di sana. Bai Xiaochun mengenalinya. Dulu ketika dia berhadapan dengan Virupaksa surgawi, para dewa kekar inilah yang mengejeknya, Li Donghao. Dia saat ini terlihat bersemangat pada langkah terakhir di depannya. Dia telah mencoba level ini lebih dari 30 kali, dan telah gagal setiap kali. Namun, dia telah belajar dari setiap kegagalan, dan telah mengalami kemajuan yang signifikan setiap kali. Dia saat ini terlihat bersemangat pada langkah terakhir di depannya. Dia telah mencoba level ini lebih dari 30 kali, dan telah gagal setiap kali. Namun, dia telah belajar dari setiap kegagalan, dan telah mengalami kemajuan yang signifikan setiap kali.
Sampai sekarang, dia benar-benar yakin bisa berhasil. Adapun hadiah, bulu, dia sudah diberitahu tentang hal itu oleh beberapa temannya. Itu telah diidentifikasi sebagai milik rok abadi-abadi yang sudah punah. Jika itu menyatu menjadi item magis, itu akan memberikan manfaat luar biasa padanya. Hanya satu langkah lagi, saya pasti bisa melakukannya. Li Donghao dengan bersemangat mengangkat kakinya dan bersiap untuk melangkah ke langkah ke-9. Bahkan saat dia melakukannya, tatapan Bai Xiaochun menimpanya. Ketika Bai Xiaochun melihat situasi, dia berpikir tentang bagaimana, jika Li Donghao berhasil itu berarti hadiah untuk tingkat itu, bulu, akan hilang. Sebelumnya, fakta itu tidak akan berarti banyak baginya. Tapi sekarang dia ditakdirkan untuk menjadi pemilik kipas, itu berarti bahwa harta di dalamnya semua miliknya. Karena itu, Li Donghao pada dasarnya bersiap untuk mencuri darinya. Meskipun Bai Xiaochun tidak memandang dirinya sebagai tipe orang yang kikir, dia benar-benar tidak menyukai Li Donghao, dan karena itu, tidak senang sama sekali tentang gagasan dia mencuri. Kurasa orang ini terlalu beruntung. Andai saja levelnya bisa sedikit lebih menantang sehingga dia gagal. Kembali di tingkat ke-6 udara beriak di sekitar Li Donghao. Riak-riak itu datang karena Bai Xiaochun terhubung ke kipas angin, dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain kecuali dia. Di tingkat ke-6, Li Donghao tampak percaya diri dan bersemangat seperti sebelumnya. Dia benar-benar fokus pada langkah selanjutnya. Hati dipenuhi harapan, dia menurunkan kakinya. Aku sudah lama menunggu ini. Dia terkekeh. Semua pekerjaan dan peningkatan itu untuk saat ini. Hanya dengan bekerja keras Anda bisa mendapatkan hasil yang baik. Saya akhirnya berhasil. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu menghela nafas merasa puas setelah semua upaya yang telah dia lakukan. Dia merasa seperti telah mengalami sesuatu yang benar-benar mengubah hidup di tingkat ke-6 ini, sesuatu yang akan membuat masa depannya lebih indah dari yang dia bayangkan. Selanjutnya adalah level ke-7. Banyak dewa lain akan sangat terguncang oleh kesuksesan saya. Bagaimanapun juga aku hanya yang kedua setelah Preceptor Saadib yang melewati level ke-6. Di tengah tawa yang bergema, dia mengulurkan tangannya lebar-lebar untuk mengantisipasi tepuk tangan yang akan diterimanya setelah diteleportasi. Namun, senyumnya segera menjadi kaku ketika dia menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Terkejut, dia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia masih di tingkat ke-6. Hah? Kenapa aku belum diteleportasi? Berdasarkan semua yang dia tahu dan alami, dia seharusnya segera dipindahkan. Apa yang terjadi? Pada titik ini, dia melihat ke bawah, dan matanya melebar ketika pikirannya dihantam gelombang kejut yang dahsyat dan tidak kurang dari 100.000 sambaran petir yang mencengangkan. Ini, dengan keheranannya yang total dan penuh, ia menemukan bahwa sebenarnya ada langkah ke-10 di depannya. Itu tampak persis seperti langkah ke-9, dan dari semua sudut pandang, sepertinya selalu ada di sana. Namun, Li Donghao benar-benar yakin bahwa di masa lalu, hanya ada 9. Bahkan, dia telah berbicara dengan orang lain tentang level ini, dan itu selalu berputar di sekitar 9 langkah. Tapi sekarang, ada yang ke-10. Bisakah aku menemukan beberapa aspek misterius pada level ini? Terengah-engah, perasaan gelisahnya digantikan dengan kegembiraan. Mungkin yang terjadi tidak buruk. Mungkin itu takdir. Namun, bahkan ketika dia mulai bersemangat, rahangnya jatuh sangat terkejut. Di sana, tepat di depan matanya, tangga lain muncul tepat setelah ke-10, memancarkan tekanan kuat. 11, 23, 35, 49, 67, 81, semua jalan ke 100. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? 100 tangga. Li Donghao tiba-tiba merasa pusing, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Adegan yang diputar di depannya hampir sepenuhnya absurd, tangga besar membentang. Lebih jauh, tekanan yang bisa dia rasakan dari tangga terakhir hampir di luar imajinasi. Li Donghao gemetar, matanya kosong, seolah-olah pikirannya telah runtuh. Dia tampak benar-benar terpesona oleh pemandangan 100 anak tangga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergumam, wajahnya pucat. Bahkan ketika tekanan besar mengancam untuk mengalahkannya, kekuatan teleportasi mencengkeramnya, dan dia dibawa keluar dari tingkat ke-6. Ketika dia muncul kembali, dia kembali di alun-alun. Karena pukulan besar yang baru saja dia ambil, segera setelah dia muncul, dia batuk seteguk darah dan terhuyung mundur, wajahnya benar-benar dikalahkan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, kepercayaannya sebelumnya benar-benar hilang. Ini tidak mungkin, gumamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada 9 langkah sebelumnya. Dia sebenarnya tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya, dan yakin bahwa itu semua hanya ilusi. Dia bahkan pergi ke beberapa rekan senegaranya dari dinasti Vile Emperor untuk meminta pendapat mereka. Meraih salah satu dari mereka di lengan, dia bertanya, rekan Daoi Su, berapa banyak tangga di tingkat ke-6? Ketika pria itu melihat betapa merahnya mata Li Donghao, dia sangat terkejut. Sang setengah dewa ragu-ragu sejenak, lalu berkata, 9. Kenapa, ada apa, Li Donghao?
Pikiran Li Donghao berputar, dan dia mulai terengah-engah. Dia dengan cepat bergegas ke dewa lain yang terjebak di tingkat ke-6, dan mengajukan pertanyaan yang sama. 9. 9. Semua orang tahu itu, bukan rahasia besar atau apa. Apa yang kamu lakukan, Li Donghao? Apakah Anda benar-benar perlu bertanya hal-hal seperti itu? Cari saja sendiri. Apa yang kamu lakukan, Li Donghao? Apakah Anda benar-benar perlu bertanya hal-hal seperti itu? Cari saja sendiri. Li Donghao gemetar hebat sekarang, dan merasa benar-benar dan sangat terhina. Pada saat yang sama, dia menjadi marah. 9. Kalian semua, mengapa saya punya 100? Kembali ke dalam level, dia tidak yakin, tetapi sekarang dia yakin bahwa kipas yang rusak membencinya. Dan itu mengisinya dengan keputusasaan mendalam. Orang-orang terkejut mendengar informasi dari Li Donghao, dan agak curiga. Namun, sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa level-level itu kadang-kadang akan menjadi lebih sulit karena alasan yang tidak diketahui. Li Donghao benar-benar sial. Levelnya mungkin tidak berubah terlalu sering, dia kebetulan berada di sana ketika itu terjadi. Lebih baik kita bergegas. Anda tidak pernah tahu kapan 100 anak tangga itu dapat muncul dalam versi kami. Dari kejauhan, Bai Xiaochun mendengarkan. Tentu saja, dia telah menyaksikan semuanya secara langsung. Dan kebenarannya adalah bahkan Bai Xiaochun tidak percaya diri untuk dapat menangani 100 anak tangga seperti itu. Awalnya, dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Tapi kemudian, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Aku hanya berpikir tentang level yang semakin sulit, dan ternyata 100 tangga muncul. Matanya mulai berkilauan cerah ketika menyadari bahwa sebuah pintu besar baru saja dibuka di depannya. Aku hanya berpikir tentang level yang semakin sulit, dan ternyata 100 tangga muncul. Matanya mulai berkilauan cerah ketika menyadari bahwa sebuah pintu besar baru saja dibuka di depannya. Jadi, sekarang setelah aku berhasil mengendalikan 20% kipas, itu artinya aku bisa mengubah 20 level pertama. Surga, betapa bodohnya aku. Aku bahkan tidak perlu memikirkan bagaimana untuk melewati 20 level pertama. Mempertimbangkan kekuatan yang aku miliki untuk mengendalikan tingkat kesulitan Fudge. Aku seperti dewa di tempat ini. Tujuan awal saya bukan untuk membuat hal-hal mudah bagi diri saya sendiri, itu untuk mencegah orang lain melewati level ke-20. Setelah uji coba ini berakhir, aku akan keluar di tempat pertama. Tiba-tiba, misi untuk kipas yang rusak ini tampak jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Hahaha. Saya pada dasarnya adalah penjaga kipas ini. Saya perlu mencegah semua orang dari berhasil. Dengan misi barunya telah diperjelas, dia mengangkat dagunya dan kemudian menghela nafas. Sekitar waktu ini, dia dapat merasakan bahwa Virupaksa Surgawi telah melewati tingkat ke-17. Bahkan tidak berhenti, ia kemudian melanjutkan ke ke-18. Begitu cepat, Bai Xiaochun bergumam, kaget. Namun, senyum licik dengan cepat menyebar di wajahnya. Virupaksa, kau penjahat. Aku benar-benar benci curang seperti kamu. Nah, jika Anda berhasil melewati level ke-18, maka saya akan mengubah nama saya untuk mencocokkan Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.